Selamat datang di channel ini. Seluruh honorer bisa ikut seleksi atau daftar P3K tahun 2024. Simak penjelasan selengkapnya melalui keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di video ini. Rekan-rekan, seluruh honorer bisa mendaftar P3K tahun 2024. Istilah P1, P2, P3, P4 atau P lainnya tidak lagi digunakan. Jadi istilah ini ada pada seleksi P3K tahun 2023 yang lalu. Nah, istilah ini tidak akan digunakan pada tahapan seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Selain itu, semua honorer harus melalui jalur tes sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. PRT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja menyebutkan bahwa mekanisme seleksi CPNS dan P3K tetap menggunakan dasar hukum Permenpan RB nomor 6 tahun 2025. Semuanya menggunakan Permenpan RB tahun 2024 baik untuk seleksi CPNS maupun P3K. Itu yang ditegaskan oleh Aba Subagja. Sementara itu di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 setidaknya ada 2 pasal yang mengatur tentang seleksi CPNS dan P3K. Seleksi CPNS diatur dalam pasal 26, sedangkan untuk pasal 27 mengatur terkait dengan pengangkatan P3K termasuk pengangkatan honorer menjadi P3K. Untuk P3K sendiri akan ada seleksi administrasi dan kompetensi. Seleksi administrasi untuk menentukan setiap honorer itu bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian seleksi kompetensi di dalam P3K masih terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sementara itu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunu Suryani dalam seleksi P3K ini tahun 2024 menegaskan tidak lagi ada istilah P1 sampai dengan P4. Itu karena semua honorer dan tenaga non-ASN bisa melamar. Jadi ini ditegaskan bahwa semua honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara bisa melamar pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Jadi semua bisa melamar, tidak ada istilah P1 sampai P4 lagi. Ini yang ditegaskan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunu Suryani. Walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunu juga mengimbau kepada P1. P1 ini adalah istilah untuk kategori honorer guru agar jangan berkecil hati sebab data P1 itu sudah masuk ke dalam database Kementerian Pendidikan. Nantinya mereka akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Jadi untuk P1 tetap ikut tes, akan tetapi akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Kemenpan RB maunya semua honorer bisa daftar, tetapi saat kelulusan akan ada afirmasi. Jadi saya kira bisa dipahami rekan-rekan sekalian bahwa Kemenpan RB ini menegaskan semua honorer itu bisa ikut dalam seleksi P3K tahun 2024. Nah, khusus untuk kategori P1 atau kategori lainnya, pemerintah akan menyiapkan kebijakan afirmasi dalam penentuan kelulusan. Kebijakan afirmasi ini biasanya dalam bentuk bonus nilai, ada persentase tertentu yang diterima oleh para tenaga honorer dengan kategori tertentu sehingga nilainya bisa otomatis bertambah. Mengenai kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini mengaku belum mendapatkan informasi. Semuanya menunggu regulasi berupa keputusan Menpan RB yang nantinya akan mengatur terkait dengan juknis pendaftaran P3K tahun 2024. Dia bahkan mengaku belum tahu isi keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara tentang pengadaan P3K 2024 itu seperti apa. Ia menyebutkan bahwa semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa itu yang tahu Kemenpan RB. Jadi pihaknya mengaku belum ada gambaran terkait dengan teknis dan mekanisme di dalam
perekrutan P3K termasuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Dirjen Nunu berharap seleksi P3K 2024 ini bisa dilaksanakan secepatnya agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Ketika guru honorer ini sudah diangkat ASN P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Jadi apa yang ditegaskan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini menyebutkan bahwa di tahun 2024 ini istilah P1, P2, P3, P4 itu tidak akan ada lagi. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan terkait dengan kebijakan P1. Meskipun tidak ada istilah demikian, akan tetapi dipastikan pada saat penentuan kelulusan, ya, penentuan kelulusan artinya akumulasi nilai akhir, nantinya akan ada kebijakan afirmasi yang diberikan kepada kategori honorer tertentu. Tentu ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa setiap tahun mekanisme dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan seleksi P3K maupun PNS selalu saja berubah. Jadi aturan-aturan setiap tahun itu tidak akan bisa dijamin akan diterapkan di tahun yang akan datang. Termasuk sebelumnya BKN sudah memastikan, ya, ada beberapa pernyataan dari BKN maupun Kemenpan RB menyatakan bahwa nilai atau hasil seleksi kompetensi dasar pada tahun 2023 yang lalu itu bisa digunakan kembali di tahun 2024 melalui sertifikat hasil CAT. Namun kenyataannya pada tahun 2024 ini kemungkinan besar sertifikat atau hasil nilai seleksi kompetensi dasar yang diraih pada tahun 2023 itu tidak akan bisa digunakan lagi pada tahun 2024. Nah, tentu kebijakan ini memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa pihak kementerian atau Panselnas memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Artinya terkadang banyak beberapa pernyataan yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan secara resmi. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan tunjangan profesi guru. Nunu menyebutkan bahwa guru merupakan profesi yang gajinya tidak bisa dihitung berdasarkan UMR, seharusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, salah satunya adalah TPG. Sumber resmi JPN mengungkapkan bahwa Kemenpan RB tentang mekanisme pengangkatan P3K 2024 saat ini dalam proses penerapan. Regulasi pengadaan PNS lebih dipercepat karena untuk penempatan di ibu kota negara. Jadi memang nantinya akan menyusul kembali regulasi yang mengatur terkait dengan teknis pengadaan dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.